Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Kartika Dwi Yulianti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Langsung saja kita kepada pembahasan. Poin pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir pengertian secara kebahasan adalah isim fa'il dari kata at-tawatur yang berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat berbuat dusta. Di dalam taliknya, ketika mengedit karya Ibn al-Salah ini, Nur al-Din Attar merinci definisi yang dikemukakan oleh Ibn al-Salah tersebut dengan mengatakan bahwa mutawatir adalah kabar tentang sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang jumlahnya tidak memungkinkan mereka bersepakat dalam melakukan dusta. Yang diriwayatkan mereka dari orang banyak seperti mereka dari awal sanad sampai ke akhir sanad. Kata Amr Hissi dalam definisi di atas maksudnya adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh para perawinya melalui panca indera dan penglihatan. Dalam hal ini, tidaklah disebut mutawatir apabila suatu informasi yang diriwayatkan itu diperoleh bukan melalui panca indera seperti melalui proses berpikir atau penggunaan daya nalarnya. Nah, kriteria hadis mutawatir berdasarkan definisi mengenai hadis mutawatir di atas, para ulama hadis selanjutnya menetapkan bahwa suatu hadis dapat dinyatakan sebagai mutawatir apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perawi hadis tersebut terdiri atas jumlah orang yang banyak. Sekurang-kurangnya jumlahnya menurut sebagian ulama hadis adalah 10 orang. Namun ada yang berpendapat minimal 4 dalam setiap tabaqat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Al-Tayyib, karena dianalogikan kepada saksi dalam khots, ada yang mengharuskan 5 orang, dianalogikan kepada jumlah nabi yang memperoleh gelar ulul azmi, ada yang mengharuskan 20 orang karena dikiaskan kepada Al-Quran surat 8 Al-Anfal ayat 65. Dan bahkan ada yang mensyaratkan minimal 40 orang karena dikiaskan kepada kiasannya pada Al-Quran surat 8 Al-Anfal ayat 64. Penentuan jumlah tersebut sebenarnya adalah reaktif karena yang menjadi tujuan utamanya adalah terpenuhinya syarat nomor 3, yaitu mustahilnya mereka untuk bersepakat melakukan dusta atas berita yang mereka diriwayatkan. Kedua, jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan sanad. Ketiga, mustahil menurut adat bahwa mereka dapat sepakat berbuat dusta. Keempat, sandaran riwayat mereka adalah panca indera, yaitu sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera, umpamanya melalui pendengaran atau penglihatan. Hadis mutawatir dibagi menjadi hadis mutawatir lafzi. Pertama, hadis mutawatir lafzi. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya, atau hadis yang memutawatirkan riwayatnya pada satu lafaz, hadis yang diriwayatkan dengan lafaznya oleh sejumlah perawi dan sejumlah perawi yang lain yang tidak disangsikan bahwa mereka akan bersepakat untuk berbuat dusta dari awal sampai akhir sanadnya. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah: barang siapa yang berbuat dusta terhadapku dengan sengaja, maka berarti dia menyediakan tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 orang sahabat. Hadis berikutnya adalah hadis mutawatir maknawi. Yang disebut hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya saja, tidak pada lafaznya, atau meriwayatkan sejumlah perawi yang mustahil mereka bersepakat untuk melakukan dusta. Akan beberapa peristiwa yang berbeda, namun hakikat permasalahannya adalah sama, maka jadilah permasalahan itu mutawatir. Contoh hadis mutawatir maknawi: hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Telah diriwayatkan lebih dari 100 hadis mengenai mengangkat tangan ketika berdoa, namun dengan lafal yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing lafal tidak sampai derajat mutawatir, tetapi makna dari keseluruhan lafal-lafal tersebut mengacu kepada satu makna, sehingga secara maknawi hadis tersebut adalah mutawatir.
Contoh lain adalah hadis tentang mengusap sepatu yang diriwayatkan secara bervariasi lafaznya oleh sekitar 70 orang. Hadis mutawatir bila dibandingkan dengan hadis ahad jumlahnya sangat sedikit. Hadis-hadis mutawatir tersebut telah dihimpun di dalam beberapa kitab. Di antaranya berikut ya teman-teman. Nah, status hukum hadis mutawatir adalah qat'i al-wurud, yaitu pasti keberadaannya dan menghasilkan ilmu yang pasti. Oleh karenanya, adalah wajib bagi umat Islam untuk menerima dan mengamalkan. Dan karenanya pula, orang yang menolak hadis mutawatir dihukum kafir. Seluruh hadis mutawatir adalah makbul. Dan karena itu, pembahasan mengenai keadaan para perawinya tidak diperlukan lagi. Oke, berikutnya hadis ahad. Pengertian dari hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Khabar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Ajaj al-khittab yang membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya kepada 3, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad mengemukakan definisi hadis sebagai berikut. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, 2 atau lebih selama tidak memenuhi syarat-syarat. Macam-macam hadis ahad itu apa saja? Macam-macam hadis ahad yaitu: pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah isim maf'ul dari syahara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Kedua, hadis aziz. Aziz menurut bahasa adalah sifat musyabat dari kata azza yaizu yang berarti qalla dan nadara yaitu sedikit dan jarang, atau berasal dari kata azza ya'azu yang berarti qawinya yaitu kuat dan sangat. Kemudian yang ketiga yaitu hadis gharib. Menurut bahasa, kata gharib adalah sifat musyabat yang berarti al-munfarid, yaitu yang menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Gharib menurut istilah ilmu hadis berarti hadis yang menyendiri seorang perawinya dalam periwayatannya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad. Maka hadis itu tersebut dinamakan hadis gharib. Selanjutnya, skema sanad hadis. Skema sanad hadis itu bagaimana? Gharib, sabda Nabi kepada satu orang sahabat dan satu orang tabi'in dan satu orang tabi'in, lalu ke satu orang rawi, kemudian terakhir satu orang penyusun hadis. Nah, terus hadis aziz, yaitu sabda Nabi kepada 2 orang sahabat, kepada masing-masing memberikan kepada 2 orang tabi'in dan 2 tabi'in tani'in, kemudian 2 rawi dan 2 penyusun hadis. Terakhir, hadis masyhur adalah sabda Nabi kepada 3 orang sahabat dan seterusnya. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.